Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alik Abidin dengan nomor NPM 235001058. Program studi Agroteknologi, mata kuliah Dasar Ilmu Tanah kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Dasar Ilmu Tanah. Langsung saja, yang pertama ada definisi pH dan skala pH. Yang kedua ada pengaruh terhadap Kb dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Yang ketiga ada hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh. Yang keempat ada dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Yang kelima ada hubungan antara pH dengan Kb atau kejenuhan basa. Yang keenam, ada macam-macam unsur hara esensial. Yang ketujuh, ada fungsi unsur hara. Yang kedelapan, ada penggunaan alat pH meter. Yang kesembilan, ada cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Yang kesepuluh, ada penggunaan pupuk. Yang kesebelas, ada praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH. Baik, langsung saja ke yang pertama. Di sini ada definisi pH dan skala pH. pH tanah adalah suatu standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasaan pada suatu lahan. Atau pH tanah merupakan ukuran yang menentukan tingkat keasaman atau kebasaan tanah yang dapat mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Skala pH berkisar dari 0 sampai 14, di mana pH 7 artinya netral. Jika pH kurang dari 7 menunjukkan tanah bersifat asam. Sedangkan jika pH lebih dari 7 menunjukkan tanah bersifat basa. Slide selanjutnya ada pengaruh pH terhadap Kb atau kejenuhan basa dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. pH tanah mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman karena ia mempengaruhi kelarutan dan ketersediaan unsur hara penting. Tanah dengan pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mempengaruhi kelarutan dan ketersediaan unsur hara serta dapat juga mempengaruhi aktivitas mikroba tanah yang memainkan peran penting dalam dekomposisi bahan organik, mineralisasi unsur hara, dan peningkatkan struktur tanah. Selanjutnya ada hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman. Unsur hara yang terkandung dalam tanah secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman, di samping faktor kemampuan tanaman dalam menyerap zat hara dari dalam tanah. Kemampuan tanaman untuk melakukan proses penyerapan unsur hara juga dipengaruhi oleh faktor utama, yakni tingkat keasaman tanah atau pH. Baik, di sini ada dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Kondisi pH yang tidak sesuai akan mempengaruhi penyerapan unsur hara oleh tanaman. Perubahan pH tanah dapat berdampak negatif pada tanaman, seperti yang pertama ada gangguan penyerapan nutrisi. Pada pH rendah, ion H+ mendominasi KTK tanah. Hal ini menyebabkan kation-kation basa terdesak dan tercuci keluar dari tanah, sehingga tanaman kesulitan untuk menyerap nutrisi penting. Terus yang kedua ada gangguan aktivitas mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tanah yang bermanfaat bagi tanaman seperti bakteri penambat nitrogen dan mikorrhiza umumnya lebih aktif pada pH netral. Pada pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, aktivitas mikroorganisme tanah ini dapat terganggu
sehingga berakibat pada pertumbuhan tanaman yang tidak optimal. Selanjutnya ada kerusakan struktur tanah. pH rendah atau asam dapat menjadi lebih rapuh dan mudah terkikis. Hal ini dapat berakibat pada erosi tanah dan hilangnya nutrisi. Pada pH tinggi atau basa, struktur tanah dapat menjadi lebih padat dan kurang berpori. Hal ini dapat menghambat aerasi dan drainase tanah sehingga dapat berakibat pada akar tanaman yang busuk. Selanjutnya ada hubungan antara pH dengan kejenuhan basa. Kejenuhan basa berhubungan erat dengan pH tanah, di mana tanah dengan pH rendah mempunyai kejenuhan basa rendah, sedangkan tanah dengan pH tinggi mempunyai kejenuhan basa yang tinggi pula. Hubungan antara pH dan kejenuhan basa adalah hubungan yang positif dan non-linier. pH tanah yang tinggi umumnya menghasilkan kejenuhan basa yang tinggi pula. Kejenuhan basa adalah presentasi kapasitas tukar kation atau KTK tanah yang diisi oleh kation biasa. Kejenuhan basa yang tinggi umumnya menunjukkan tanah yang subur dan memiliki ketersediaan nutrisi yang baik bagi tanaman. Grafik hubungan. Hubungan antara pH dan kejenuhan basa umumnya digambarkan dengan grafik berbentuk kurva sigmoid. Pada pH rendah, kejenuhan basa rendah. Seiring dengan naiknya pH, kejenuhan basa meningkat dengan cepat. Namun, pada pH tinggi, laju peningkatan kejenuhan basa terhambat. Selanjutnya, ada macam-macam dan fungsi unsur hara esensial. Unsur hara esensial adalah unsur yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Unsur hara dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada makronutrien dan yang kedua ada mikronutrien. Langsung saja, yang pertama pada unsur hara makronutrien dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Contoh yang termasuk ke dalam makronutrien yaitu yang pertama ada nitrogen atau N, berfungsi dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis. Yang kedua ada fosfor atau P, berfungsi merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Yang ketiga ada kalium atau K, berfungsi membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Yang keempat ada sulfur atau belerang, berfungsi dalam pembentukan bintil akar, membantu pertumbuhan anakan tanaman. Di sini teman-teman bisa lihat foto-fotonya atau gambar-gambarnya. Langsung saja, yang kelima ada kalsium, berfungsi untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji. Yang keenam ada magnesium, berfungsi dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil, karbohidrat, lemak, dan senyawa minyak yang dibutuhkan tanaman. Yang kedua, ada macam-macam unsur hara esensial. Yang kedua itu ada unsur hara mikronutrien. Langsung saja, yang pertama ada klor, berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil kering tanaman seperti tembakau, kapas, kentang, dan sayuran. Yang kedua ada besi atau Fe, berfungsi dalam proses pernapasan tanaman dan pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Yang ketiga ada mangan, berfungsi sebagai komponen untuk memperlancar proses asimilasi. Yang keempat ada tembaga,
berfungsi dalam pembentukan zat hijau daun atau biasa disebut dengan klorofil. Yang kelima ada seng, berfungsi dalam pengaktifan beberapa jenis enzim pada tanaman. Yang keenam ada boron, berfungsi mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman. Yang ketujuh ada molybdenum, berfungsi membantu mengikat nitrogen dari udara bebas. Baik, di slide selanjutnya ada tentang tata cara penggunaan alat pH meter dan cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Yang pertama tentang tata cara penggunaan alat pH meter. Yang pertama ada persiapkan alat. Pastikan soil pH meter dalam kondisi baik. Kalibrasi alat jika diperlukan. Yang kedua ada pilih area pengukuran. Tentukan area tanah yang akan diukur pH-nya. Pastikan memilih area yang mewakili kondisi tanah secara keseluruhan. Yang ketiga, persiapkan tanah. Bersihkan ujung elektroda soil pH meter dan masukkan ke dalam tanah dengan hati-hati. Pastikan ujung elektroda mencapai kedalaman yang diinginkan. Yang keempat, ada baca nilai pH. Tunggu beberapa saat hingga nilai pH stabil. Baca dan catat nilai pH yang ditunjukkan oleh alat. Yang kedua, ada cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Pada cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH ini ada beberapa cara. Yang pertama, lokasi pengambilan sampel, kumpulkan sampel tanah, pindahkan sampel tanah ke dalam wadah, sampel yang bersih dan kering. Pada pengujian pH, yaitu ada kalibrasi pH meter. Jika menggunakan pH meter, kalibrasi terlebih dahulu dengan larutan beper pH 4 dan pH 7. Ikuti petunjuk penggunaan pH meter untuk melakukan kalibrasi. Siapkan sampel tanah. Ambil 10 gram sampel tanah dan campurkan dengan 20 ml Aquades dalam gelas ukur. Aduk hingga tercampur rata. Yang ketiga ada ukur pH tanah. Celupkan elektroda pH meter ke dalam campuran tanah dan Aquades. Tunggu hingga nilai pH dan pada layar meter stabil. Dan yang ada juga catat nilai pH yang tertera pada layar meter. Yang terakhir ada interpretasikan hasil. Bandingkan nilai pH yang diperoleh dengan tabel interpretasi pH tanah. Tabel interpretasi pH tanah dapat ditemukan di internet atau di buku-buku tentang ilmu tanah. Sekarang ada penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Pemberian pupuk yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan tanaman merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai hasil panen yang optimal. Penggunaan pupuk yang berlebihan dapat membahayakan tanaman dan lingkungan, sedangkan kekurangan pupuk dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman yang terhambat dan hasil panen yang rendah. Ada praktik-praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH. Yang pertama ada penambahan kapur atau kalsit atau dolomit. Kapur merupakan sumber kalsium dan magnesium yang dapat menetralkan keasaman tanah dan meningkatkan pH. Yang kedua ada penggunaan pupuk organik. Pupuk organik seperti kompos dan pupuk kandang. Yang ketiga ada penanaman tanaman leguminosa. Tanaman leguminosa seperti kacang tanah dan kedelai. Dan yang terakhir, yang keempat, ada penerapan irigasi dengan air yang memiliki pH tinggi. Air irigasi dengan pH tinggi dapat meningkatkan pH tanah. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya memohon maaf bila ada kesalahan kata maupun materi yang kurang jelas dan kurang baik tersampaikan. Sekali lagi saya memohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.